Halo anak-anak, next day. Jumpa lagi bersama Bu Alfi. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, muatan pelajaran PPKN. Semangat ya anak-anak, simak baik-baik. Akan belajar tentang tata tertib dalam berpakaian yang berlaku di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Jadi, aturan yang ada di sekolah itu sudah dibuat berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah dan juga guru-guru. Kemudian diketik dan ditempelkan di kelas masing-masing agar supaya anak-anak memahami tata tertib tersebut dan bisa menjalankannya dan bersifat mengikat. Jadi seluruh siswa itu harus mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib di sekolah berlaku bagi seluruh siswa ya, tanpa terkecuali. Siswa yang melanggar tata tertib sekolah dikenakan hukuman atau sanksi. Biasanya siswa yang pertama kali melanggar, dia mendapatkan peringatan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua atau ketiga biasanya diberikan hukuman. Misalnya menyapu halaman atau membersihkan toilet. Dan masih banyak lagi atau sanksi-sanksi yang lain. Atau jika siswa tersebut sudah memang parah, nah dia biasanya dipanggil orang tuanya. Nah, yang keempat, salah satu tata tertib di sekolah adalah tertib dalam berpakaian. Nah, anak-anak juga diaturkan untuk berpakaian di sekolah seperti hari Senin menggunakan merah putih, Selasa dan Rabu menggunakan batik, Kamis menggunakan pakaian bebas, dan hari Jumat menggunakan pakaian olahraga. Nah, coba anak-anak amati gambar di sini. Ini ada Lani, Udin, dan Beni. Si Udin ini bajunya dikeluarin ya, jadi termasuk melanggar tata tertib yang ada di sekolah anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya melaksanakan aturan yang berlaku di sekolah. Di sini terdapat percakapan antara Beni dan Dayu. Anak-anak perhatikan Bu Alfi ya. Beni, Dayu, mengapa kamu terlambat? Dayu, saya jajan dulu. Beni, wah jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Dayu, ah terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Beni, itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Oke anak-anak, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa Dayu datang terlambat dan dia juga tidak mematuhi aturan karena membuang sampah sembarangan. Padahal sudah dinasihati oleh Beni. Nah, selanjutnya juga ada tata tertib yang lain yang ada di sekolah. Di sini, seperti dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, ada lagi tata tertib di kelas. Nah, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Oke anak-anak, yang pertama tadi saat upacara. Ketika mengikuti upacara, kita harus tertib, tidak boleh berisik. Kita harus mengikuti dengan hikmat ya. Yang kedua, tata tertib di kelas. Nah, kita juga harus mematuhi aturan yang ada di kelas yang sudah disepakati oleh
ketua kelas dan siswa seluruh anggota yang ada di kelas. Ketika kita di sini juga harus datang sebelum masuk. Jadi sebelum bel berbunyi, sebelum masuk itu kita sudah harus berada di sekolah, jangan sampai terlambat. Nah, di sini juga ada aturannya. Ketika mau masuk kelas harus berbaris dulu di depan kelas. Nah, setelah di sini tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Nah, seperti itu kalau contoh yang ada di dalam peraturan di sekolah ini. Nah, kita juga diharuskan sebelum pelajaran dan setelah pelajaran berdoa ya, anak-anak, sama di sekolah kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, selain itu juga tentang kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas juga menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa yang ada di kelas. Siswa juga diberi tugas piket. Kita sudah membuat kesepakatan juga. Hari Senin jadwal piketnya siapa? Nah, anak-anak juga harus mematuhi jadwal piketnya. Harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Seperti di sini juga menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Nah, setiap siswa juga berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kita di sekolah anak prima juga harus menerapkan perilaku seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, aturan yang berlaku di sekolah. Tata tertib tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tetapi juga berlaku dalam bermain di sekolah. Ya anak-anak, selain peraturan yang ada di sekolah, kita dalam bermain juga ada aturannya. Contoh, bermain sepak bola terdapat aturan main atau tata tertib yang harus dipatuhi. Tata tertib dalam bermain sepak bola harus dipatuhi oleh seluruh pemain. Selain pemain sepak bola, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Jika tata tertib tidak dipatuhi, akan timbul akibat yang kurang baik dan mendapat sanksi. Ya anak-anak, selain main sepak bola yang mendapatkan aturan main juga penontonnya. Kalau penonton membuat rusuh, nah pasti akan berakibat yang kurang baik. Jika tata tertib di sekolah dipatuhi, maka akan memperoleh manfaat dalam kehidupan. Ya, jika kita mematuhi aturan yang ada di sekolah, pasti kita mendapatkan banyak manfaatnya, seperti lebih disiplin. Misalnya, disiplin dalam mengatur waktu, menggunakan waktu, disiplin untuk bangun pagi. Yang kedua, hidup rapi dan bersih. Iya, anak-anak, di sekolah kita diajarkan untuk hidup rapi dan bersih. Kita membersihkan ruang kelas kita agar nyaman ketika digunakan. Dan begitu juga di rumah, kita bisa membiasakannya di rumah ya, menjadi hidup lebih rapi dan bersih. Yang ketiga, bertanggung jawab. Iya, manfaatnya kita lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas waktu atau semua pekerjaan yang atau tugas yang diberikan kepada kita, kita bisa bertanggung jawab dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan serta bisa ramah kepada orang lain. Nah, di sekolah kita diajarkan untuk berperilaku sopan, santun, sapa, salam, ya kan? Jadi di rumah kita juga bisa membiasakan menjadi pribadi yang ramah, yang baik terhadap orang lain. Terima kasih anak-anak, semangat selalu.